Okay, good morning Matthew Lepa. How are you today? Welcome back to our thematic class for today. Today we are going to tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Oke anak-anak teacher, sebelum kita mulai pembelajaran kita, is better if we are praying together. Let's pray. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study thematic. Bless and guide us in the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Untuk the purpose of our material for today, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi kalimat tanggapan terhadap ungkapan petunjuk, menyusun kalimat, membuat kalimat tanggapan, mampu mengidentifikasi ungkapan petunjuk yang ada dalam dialog drama dengan tepat, dan mampu menggunakan ungkapan petunjuk secara lisan dengan tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan kembali bagaimana cara menentukan hasil pengurangan dua bilangan dengan benar dan mampu mengamati prosedur mengurangi dua bilangan dan dapat mempresentasikan hasil pengurangan. Yang ketiga, mengidentifikasi kuat lemah bunyi, mampu memperagakan kuat lemah bunyi pada sebuah lagu. Oke, anak-anak teacher, sekarang kita masuk ke halaman 18. Coba dibuka tematiknya ya, sudah dapat ya? Oke, di halaman 18 kita akan dengarkan Dennis membacakan untuk kita semua. Jelly ingin ikut bermain lompat garis. Ia belum tahu cara melakukan permainan itu. Lani memberikan petunjuk kepada Jelly. Peragakan percakapan berikut di depan kelas. Lakukan dengan percaya diri Lani bagaimana cara bermain lompat garis. Udah deh, mula-mula buatlah dua garis yang disusun sejajar. Lompatilah kedua garis tersebut. Jika berhasil, pindahkan garis kedua ke jarak yang lebih jauh. Baiklah, Lani, terima kasih atas petunjuknya. Oke, thank you Dennis. Oke, perhatikan di halaman 18. Di situ ada antara percakapan antara Lani dan Deli, temannya. Oke, perhatikan di situ. Di situ dia memberikan sebuah petunjuk. Petunjuk ya. Jadi dalam sebuah percakapan antara Lani dengan Deli terdapat percakapan dan juga tanggapan dari percakapan yang mereka sampaikan. Oke ya, anak teacher. Jadi pada saat ini kita belajar memberikan tanggapan terhadap petunjuk yang diberikan oleh teman kita. Oke, kita masuk ke contoh. Perhatikan, Deli menanggapi petunjuk Lani dengan mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih di sini merupakan kalimat tanggapan. Oke, coba tuliskan kalimat tanggapan dari petunjuk berikut. Oke, perhatikan teacher. Yang pertama petunjuknya, rapikan mainan setelah bermain. Apa menurut anak teacher kalimat tanggapannya? Oke, pintar semuanya ya. Baik, terima kasih sudah mengingatkan, atau banyak lagi ya kalimat tanggapan ya. Kemudian yang kedua, petunjuknya, lakukan pemanasan sebelum berolahraga. Oke, tanggapan yang tepat adalah pintar. Oke, akan dilaksanakan, atau baik, akan dilaksanakan, seperti itu ya. Nah, teacher, jadi kita di sini bisa memberikan tanggapan terhadap petunjuk yang diberikan oleh seseorang. Oke ya, anak teacher. Oke, kita lanjut. Perhatikan pengertian kalimat petunjuk. Petunjuk adalah suatu tanda isyarat untuk menunjukkan atau memberitahu. Ingat ya anak teacher, biasanya berupa kalimat yang bersifat menggambarkan, menjelaskan, perintah, dan melakukan suatu hal. Itu disebut dengan petunjuk. Oke ya anak teacher. Perhatikan di sini, penggunaan kalimat petunjuk biasa kita temukan contoh di jalan raya, di rumah, di sekolah, di mall, dan masih banyak lagi. Oke ya anak teacher, paham ya sampai di sini? Oke, kita masuk ke contoh. Perhatikan contohnya. Nah, ini termasuk kalimat petunjuk dari percakapan sebelumnya.
Mudah, Del. Mula-mula buatlah 2 garis yang disusun sejajar. Oke, kemudian yang kedua, lompatilah kedua garis tersebut. Jika berhasil, pindahkan garis kedua jarak yang lebih jauh. Kemudian contoh yang ketiga, teacher berikan, tuangkan cairan pel ke dalam 5 liter air, masukkan dan basuhlah lap pel hingga cairan pel terserap sempurna. Peraslah pel, mudahkan untuk mengepal lantai. Nah, di sini merupakan contoh dari kalimat petunjuk. Oke ya, paham anak-anak teacher ya? Yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa petunjuk itu adalah tanda isyarat untuk menunjukkan atau memberitahu. Oke, di halaman 19 akan dibacakan oleh teman kita Stephen. Dengarkan baik-baik. Ayo peragakan. Lani dan teman-temannya senang bermain lompat garis. Selain bermain, mereka juga suka memainkan alat musik. Ayo bermain alat musik. Gunakan alat musik yang ada di sekitarmu. Misalnya tamborin atau kendang. Bagilah kelas menjadi 2 kelompok. Mainkan alat musik dengan kuat atau lemah. Ikuti aba-aba dari gurumu. Bagaimana bunyi yang terdengar. Thank you. Oke. Nah, di halaman 19 kita di sini akan menyebutkan berbagai jenis alat musik, baik yang bernada kuat ataupun bernada lemah. Mungkin anak teacher sudah paham ya jenis alat musik yang bernada lemah dan bernada kuat. Mungkin nanti di pembelajaran musik akan dijelaskan lebih rinci. Oke ya, anak teacher. Sekarang kita masuk ke contoh alat musiknya. Yang pertama perhatikan di sini. Di sini adalah gendang. Tahu gendang kan? Kalau kita pukul dia akan mengeluarkan suara atau bunyi. Kemudian yang kedua ada ukulele. Tahu ukulele ya? Gitar yang bentuk gitar kecil itu ya nak. Kemudian yang ketiga ada kecapi. Nah, kemudian ada gitar dan masih banyak lagi, tamborin, pianika, itu juga termasuk jenis alat musik. Jadi alat musik akan menghasilkan nada yang kuat atau nada yang lemah. Oke? Paham ya anak teacher? Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Perhatikan di sini. Kuat, lemah bunyi dalam lagu disebut birama. Jadi ketika lemah atau kuat bunyi lagu tersebut, maka itu dinamakan dengan birama. Oke, nanti mungkin akan dipelajari di pembelajaran selanjutnya. Birama merupakan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Oke, kemudian birama lagu ada 4 macam, 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Mungkin ini akan lebih detailnya dipelajari di musik ya nak. Oke, teacher hanya mengkasih sedikit tentang kuat lemah bunyi tadi. Oke ya, kita matik halaman 22. Sudah dapat bukunya halaman 22. Oke, di halaman 22 di situ ada sebuah percakapan antara Nina dan Ibu. Akan dibacakan oleh teman kita, Ray. Ayo membaca. Nina ingin merapikan lemari pakaiannya. Namun Nina belum bisa merapikan lemari pakaian. Ibu mengajari Nina cara merapikan lemari pakaian. Jalankan percakapan berikut bersama temanmu. Nina, lemari pakaianku sudah berantakan, Bu. Ibu, betul Nina, ayo rapikan lemari pakaianmu. Nina, bagaimana caranya merapikan, Bu? Ibu, pertama, pisahkan pakaian sesuai jenisnya. Nina, baik Bu, lalu apa lagi? Ibu, lipatkan pakaian dengan rapi
letakkan jenis pakaian yang sama di tempat yang sama. Baiklah, sekarang aku mengerti. Terima kasih, Bu. Aku akan merapikan lemariku sekarang. Tunjukkan kalimat petunjuk dan kalimat tanggapan pada percakapan di atas. Lalu cobalah membuat kalimat petunjuk dan kalimat tanggapannya. Gunakan kalimatmu sendiri. Oke, thank you Ray. Kemudian perhatikan di halaman 22 itu, teacher di sini memberikan contoh kalimat petunjuk berdasarkan bacaan antara Nina dan Ibu tadi. Perhatikan contohnya. Yang pertama, pisahkan pakaian sesuai jenisnya. Kemudian, lipatlah pakaian dengan rapi. Kemudian, letakkan jenis pakaian yang sama di tempat yang sama. Berarti ini termasuk kalimat petunjuk. Jadi dikatakan tadi kalimat petunjuk itu merupakan tanda atau perintah, ya. Itu termasuk kalimat petunjuk ya, Nak. Oke, kemudian kita masuk ke contoh kalimat tanggapan. Nah, kalimat tanggapan dari percakapan di sini apa? Oke, good. Baik, Bu. Baiklah, sekarang aku mengerti. Terima kasih, Bu. Aku akan merapikan kamarku sekarang. Itu contoh kalimat tanggapan. Jadi kalimat tanggapan itu setelah orang memberikan kita petunjuk, maka kita akan menanggapi, merespon dari apa yang disampaikan kepada kita. Oke ya, anak-anak teacher paham sampai di sini? Oke, pintar semuanya anak-anak ini ya. Sekarang kita masuk ke halaman 23. Ayo berhitung. Akan dibacakan oleh teman kita Kaita. Nina senang merapikan pakaiannya. Pakaian Nina seluruh ada 29. Ada pakaian seragam dan pakaian biasa. Pakaian biasa Nina ada 22. Berapa banyak pakaian seragam Nina? Nina menghitung dengan cara berikut. Thank you Kayla. Di sini akan kita jelaskan bagaimana berhitung. Oke, ayo berhitung. Siapa yang suka berhitung? Oke, semua suka ya. Oke, perhatikan. Nina senang merapikan pakaiannya. Pakaian Nina seluruhnya, ingat, seluruhnya 29. Ada pakaian seragam dan pakaian biasa. Pakaian biasa Nina 22. Berapa banyak pakaian seragam Nina? Berarti kalau 29 seluruhnya, nah pakaian biasa 22, bagaimana caranya? Kita akan mengurangkan. Oke ya, perhatikan caranya. Teacher akan jelaskan. Perhatikan, pertama, 29 itu 20-an tambah 9 satuan. Kemudian yang kedua, 22 20-an dan 2 satuan. Oke, bagaimana caranya? Kita buat dikurangkan. Kita perhatikan. 2 dikurang 2 berapa? Ya, 0. 9 dikurang 2 berapa hasilnya, Nak? 7. Berarti sini 7. Jadi, banyak pakaian seragam Nina sama dengan 7. Berarti, atau cara yang kedua, perhatikan. 29, kemudian 22, itu dapat dikurang dari 2 ya. Berarti perhatikan, 9, ini perhatikan ya Nak, 9 dikurang 2 berapa hasilnya? Iya, 7. Oke ya, ini cara keduanya. Oke, paham ya cara mengurangkan ya, teacher? Oke, pintar. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Yang kedua, perhatikan. Kita kerjakan soal yang kedua. 39 berarti dan 24. Berapa puluhan, berapa satuan? Iya, 30-an, 9 satuan. Kemudian 20-an, kemudian 4 satuan. Oke. Sekarang kita kurangkan. 9 dikurang 4 berapa? 5. Ya. Kemudian 3 dikurang
3 dikurang 2 berapa nak? Iya 1. Jadi hasilnya berapa? 15. Oke, perhatikan. Ini 3 dikurang 2 sama dengan 1. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Maka hasilnya perhatikan di sini. Hasilnya sama dengan 15. Paham sampai di sini anak teacher? Oke, good. Kita masuk ke selanjutnya. Contoh selanjutnya perhatikan. 40. Berapa puluhan berapa satuan? Ya, 4 puluhan dan 0 satuan. 3 puluhan 0 satuan. Oke, kita kurangkan. 0 dikurang 0 berapa? 0. 4 dikurang 3 berapa? 1. Oke, 4 dikurang 3 sama dengan 1. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kita pindahkan ke sini. 40 dikurang 30 sama dengan berapa nak? 10. Paham ya sampai di sini? Bagaimana cara mengurangkannya? Oke, anak-anak teacher sampai di sini paham? Oke, paham. Oke, untuk hari ini kita masuk ke Ayo Berlatih halaman 20. Kemudian Ayo Berlatih halaman 24. We pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing, for your kindness. Now we start a thematic. Bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, I pray to you. Amen. Okay, thank you and God bless you.